Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian baik-baik saja dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema ketiga. Sebelumnya, marilah kita membuka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1 untuk kelas 5 semester 1. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan dari media cetak. Yang kedua, siswa mampu menganalisis 3 informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Yang ketiga, siswa mampu memperagakan kembali informasi dari paparan iklan melalui media cetak dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan organ pencernaan pada hewan. Yang kelima, siswa mampu menentukan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan. Yang keenam, siswa mampu menganalisis organ-organ pencernaan pada hewan. Yang ketujuh, siswa mampu menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan. Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernah tidak kalian melihat iklan baik di media cetak atau di media elektronik? Atau mungkin kalian pernah melihat iklan di pinggir-pinggir jalan? Apa sih sebenarnya isi dari iklan-iklan tersebut dan manfaatnya untuk apa? Apa yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah sebuah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media, bisa media cetak ataupun media elektronik. Terdapat beberapa fungsi dari iklan menurut Terence A. Simp. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, membujuk. Yang ketiga, mengingat. Yang keempat, memberikan nilai tambah. Tujuan iklan menurut Roberti V. Zeker. Yang pertama, memberikan informasi terhadap suatu produk, baik jasa, barang, ide, dan lain-lain. Yang kedua, upaya untuk menimbulkan citra yang baik atau rasa suka komunikan atau penerima pesan iklan terhadap produk yang diiklankan. Yang ketiga, meyakinkan masyarakat atau penerima iklan tentang kebenaran suatu produk. Yang keempat, mempermudahkan konsumen mengetahui spesifikasi suatu produk, baik itu harga, fungsi, manfaat, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari iklan. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti bagi khalayak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi utama yang dipentingkan. Yang keempat, menggunakan pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Berikut ini adalah beberapa contoh iklan di mana isinya menghimbau masyarakat untuk hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi untuk membantu kelancaran proses pencernaan pada manusia. Contoh iklan lainnya yang menghimbau masyarakat hidup sehat dengan membeli produk olahan susu sapi seperti berikut ini. Setelah kalian mengamati beberapa contoh iklan tersebut, cobalah analisis isi dari masing-masing iklan. Tahukah kalian, sapi termasuk hewan ruminansia? Apa itu hewan ruminansia? Apakah ada yang tahu? Ya, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali makanannya. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan sistem pencernaan hewan lainnya. Berikut ini adalah contoh dari hewan ruminansia. Ada sapi, kambing, kerbau, dan hewan-hewan mamalia lainnya.
Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan sistem pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia, terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Untuk membantu kita mengingat bagian-bagian dari lambung sapi, marilah kita bernyanyi bersama-sama lagu berikut ini. Pada hari ini kami akan belajar IPA, mempelajari IPA supaya tahu dan bisa belajar sistem pencernaan ruminansia. Marilah kita sebutkan semua organnya. Rumen, retikulum, omasum, abomasum. Rumen, retikulum, omasum, abomasum. Rumen, retikulum, omasum, abomasum. Rumen, retikulum, omasum, abomasum. Pada hari ini kita akan belajar IPA, mempelajari IPA supaya tahu dan bisa belajar sistem pencernaan ruminansia. Marilah kita sebutkan semua organnya. Rumen, retikulum, omasum, abomasum. Rumen, retikulum, omasum, abomasum. Rumen, retikulum, omasum, abomasum. Rumen, retikulum, omasum, abomasum. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia dimulai dari rongga mulut. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti gigi, lidah, dan saliva. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya, makanan yang telah dikunyah akan masuk melalui kerongkongan atau esofagus menuju ke lambung. Kemudian makanan akan masuk menuju ke rumen atau perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini, terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi.
Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Setelah mempelajari tentang pencernaan pada hewan ruminansia, coba analisis organ-organ pencernaannya. Ayo kerjakan soal evaluasi pada link di bawah ini untuk memperkuat pemahaman kita mengenai materi pembelajaran pada hari ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajar dari rumah. Satu lagi, jangan lupa menjaga kesehatan.